Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mata kuliah metodologi penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 terhadap kompetensi siswa SMKN 3 Boyolangu, program keahlian teknik bangunan. Baik, yang pertama, latar belakang permasalahan. Ada 5. Yang pertama, terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak mungkinnya dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena adanya resiko penularan yang tinggi. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga semua praktikum yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka dengan didampingi guru harus dilaksanakan secara daring. Yang ketiga, karena praktikum dilaksanakan secara daring, pelaksanaannya mengalami kendala, yakni siswa tidak memiliki pengalaman praktikum dengan dibimbing dan didampingi guru. Selain itu, kurangnya pengalaman siswa dapat disebabkan guru yang hanya memberi materi teori. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran daring seringkali terhambat karena berbagai faktor, antara lain cuaca buruk yang mengakibatkan hilangnya sinyal internet, daerah rumah siswa yang memiliki sinyal buruk, mati listrik ketika pembelajaran daring berlangsung, dan lain-lain. Selain itu, ada pada faktor ekonomi, yaitu tak semua siswa memiliki gadget dengan fitur cukup mumpuni yang dapat menunjang pembelajaran daring. Hal tersebut dapat mengakibatkan siswa ketinggalan pelajaran. Yang terakhir, adanya lockdown selama masa pandemi menyebabkan siswa kesusahan untuk bepergian dari rumah untuk mencari sumber belajar dan pengalaman, misalnya seperti melakukan pengamatan, membeli buku referensi belajar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui sistematika pembelajaran daring pada mata pelajaran produktif SMKN 3 Boyolangu, program keahlian teknik bangunan, khususnya pada mata pelajaran yang memerlukan praktikum. Selanjutnya, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami siswa SMKN 3 Boyolangu, program keahlian teknik bangunan, selama berlangsungnya pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran produktif. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap kompetensi siswa SMKN 3 Boyolangu, khususnya pada program keahlian teknik bangunan. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan pengembangan pembelajaran daring dan sistematika yang efektif digunakan di bidang teknik bangunan untuk menunjang kompetensi siswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi serta acuan untuk menetapkan sistematika pembelajaran daring, khususnya pada program keahlian teknik bangunan. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan proses pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan tentang proses pembelajaran daring di SMKN 3 Boyolangu, program studi teknik bangunan, serta kendala-kendala yang dialami oleh siswa dan guru. Selanjutnya adalah definisi operasional. Pertama, pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran yaitu proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi pendidik dengan peserta didik pada suatu lingkungan belajar dengan tujuan memotivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Daring berasal dari kata dalam jaringan, yaitu segala sesuatu yang terjadi di dalam jaringan, dengan kata lain adalah secara online atau terhubung dengan internet. Pembelajaran daring. Proses pembelajaran interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar yang dilakukan secara online atau di dalam jaringan yang terhubung dengan internet. Pandemi berarti penularan penyakit atau dari satu orang ke orang lain atau penyebaran wabah penyakit yang terjadi dalam skala besar atau luas dan sifatnya tidak menetap. Pandemi merupakan epidemi yang terjadi di suatu daerah yang terjadi di semua daerah di dunia ataupun di tempat yang luas melintasi batasan nasional seperti pada sebuah benua atau daerah-daerah yang luas yang lainnya menurut Masrul dan kawan-kawan.
COVID-19 atau disebut juga sebagai coronavirus adalah penyakit menular yang menginfeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2. Gejala umum dari virus ini adalah terganggunya sistem pernapasan karena telah terinfeksi oleh virus. Kemudian definisi dari pandemi COVID-19 yaitu penyebaran wabah coronavirus dalam skala besar menginfeksi manusia dalam skala benua bahkan dunia. Selanjutnya adalah definisi program keahlian. Program keahlian yaitu kumpulan dari berbagai kompetensi keahlian yang diterapkan pada pembelajaran SMK sesuai dengan bidang keahlian. Selanjutnya, definisi dari teknik bangunan adalah sebuah ilmu teknik yang berhubungan dengan pembangunan sebuah bangunan, kaitannya dengan analisa desain struktur bangunan hingga perancangan sebuah bangunan. Lalu kemudian definisi dari program keahlian teknik bangunan, yaitu kumpulan berbagai kompetensi keahlian yang diterapkan pada pembelajaran SMK, yang mana program keahlian tersebut mempelajari tentang teknik analisa desain struktur bangunan hingga perancangan sebuah bangunan. Selanjutnya adalah variabel penelitian pada penelitian saya ini. Pertama, variabel bebas, yaitu pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, dan variabel terikat, yaitu siswa SMK 3 Boyolangu, program keahlian teknik bangunan. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan cara yang pertama mengumpulkan sampel penelitian, yaitu siswa SMK 3 Boyolangu program keahlian teknik bangunan, dan yang kedua menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survei atau kuesioner. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.